Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertemuan terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang tafsir ayat yang keberapa? Yang ke-6 dari surat Al-Bayyinah. Masih ingat bunyinya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita baru sampai mana kemarin? Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kaum musyrikin fi nari jahannam, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka akan kekal selamanya di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemarin kita sudah menjelaskan inilah balasan atau ganjaran yang Allah siapkan nanti di akhirat untuk orang-orang yang kafir dengan segala jenisnya. Baik itu dari orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang-orang apa ini? Ateis. Atau orang yang percaya Tuhan akan tetapi agamanya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu agama Islam, memeluk agama lain dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Atau mereka yang menyembah sesembahan lain, ya, dari api, berhala maupun yang lainnya. Atau orang-orang munafik, yaitu orang yang menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keislaman. Atau orang-orang yang dulunya Islam kemudian murtad. Seluruh jenis orang kafir, mereka pada hari kiamat nanti terancam dengan azab yang kekal di mana? Di neraka jahannam. Semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Setelah itu
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang ke-6 ini dengan penilaian dari Allah buat orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka, siapa mereka di sini? Orang-orang kafir. Hum adalah syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Bariyah di sini menurut banyak ulama tafsir artinya adalah makhluk. Berarti syarrul bariyah artinya adalah makhluk yang paling buruk. Makhluk Allah banyak enggak? Banyak. Cuma manusia sama jin saja? Enggak, ada yang lain. Apa? Binatang, terus pepohonan, terus katanya banyak tadi. Batu, ya. Seluruh apa yang ada di langit dan muka bumi ini semuanya adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir menurut pandangan Allah, menurut penilaian dari Allah adalah makhluk yang paling buruk. Tidak ada makhluk yang lebih buruk dibandingkan orang kafir. Mereka bukan hanya paling buruk di antara para manusia, bukan. Akan tetapi sampai mereka di antara makhluk yang lainnya, termasuk di dalamnya binatang, tumbuhan, batu. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, yang paling buruk adalah orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang kafir ini na'udzubillahi min dzalik adalah hewan yang paling buruk. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 55. Surat Al-Anfal ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi 'indallah." Sesungguhnya binatang yang paling buruk di dalam pandangan Allah. Allah menggunakan istilah dawab di sini. Dawab sebenarnya secara asal adalah setiap binatang yang melata. Ya, yang berjalan di muka bumi. Setiap yang berjalan di muka bumi. Tapi kemudian kata Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, maksudnya adalah binatang seluruhnya, bukan hanya yang melata saja. Kalau melata kan konotasinya apa? Ular, terus buaya, kadal. Nah, ini kata Imam Al-Asbahani semua binatang. Jadi dari sekian binatang yang ada, yang paling buruk kata Allah Subhanahu wa taala alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir. Kenapa kok mereka paling buruk? Fahum la yu'minun, karena mereka enggak mau beriman. Subhanallah. Ini surat Al-Anfal ayat berapa? 55. Di dalam surat yang sama, berarti surat berapa? Surat apa? Al-Anfal ayat 22. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syarrad dawabi 'indallah. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di mata Allah as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Yaitu yang bisu, kemudian yang tuli dan yang tidak berakal. Jadi di sini subhanallah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana buruknya makhluk ini. Digambarkan oleh Allah mereka adalah bisu, tuli dan juga tidak berakal. Ustaz, tanggane nyung bisa ngomong, Ustaz lah jadi sampel. Kalau diajak ngomong dia bisa apa? Bisa mendengar, Ustaz. Masa dikatakan di situ bisu,
kemudian dikatakan tuli, dikatakan tidak berakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran, punya telinga tapi tidak digunakan untuk menyimak mendengarkan kebenaran, punya mulut tapi tidak digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, punya akal tapi tidak digunakan untuk memikirkan tentang keindahan, keajaiban, kebesaran ciptaan-ciptaan Allah dan Allah sendiri, maka orang yang seperti ini sejatinya mereka adalah orang-orang yang buta, tuli, bisu dan tidak berakal. Nauzubillahi min dzalik. Jadi di sini orang-orang kafir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tuli. Kenapa? Padahal mereka punya telinga. Akan tetapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru mungkin ada di antara mereka kalau dengar azan itu kayak keberbegen banget. Ribut bae. Jadi azan ora rampung-rampung kene azan karena azan. Ini sampai di negeri sebagian kaum muslimin ini pengennya diseragamkan aja. Azan iki seragamakan bae nganggo. Jadi disentralisasikan bae. Jadi nganggo radio terus dilebokaken meng-mix setiap masjid. Ben ora ribut. Nauzubillahi min. Tidak. Ini adalah syiar. Jadi mereka punya telinga tetapi sama mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya otak akan tetapi subhanallah otaknya itu tidak digunakan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, apa orang kafir itu maaf EQ-nya rendah semuanya? Banyak yang EQ-nya tinggi, bahkan kadang-kadang sebagian dari mereka EQ-nya lebih tinggi dari orang Islam. Akan tetapi subhanallah otak yang Allah berikan kepada mereka tidak digunakan untuk berpikir tentang kebenaran dan keindahan Islam. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, binatang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tuli, kemudian yang bisu dan yang tidak berakal. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu lebih buruk daripada hewan. Kok bisa lebih buruk dari hewan? Iya. Karena mereka sudah dikasih sama Allah akal. Sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hati. Sudah diutus para rasul ke muka bumi ini. Akan tetapi mereka tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hewan-hewan yang ada di muka bumi ini, walaupun mereka tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tidak diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hewan-hewan tersebut mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masa manuk beribadah? Ya iya. Mereka bertasbih. Ora tau tumun Ustaz, ana manuk subhanallah. Sekarang kita percaya enggak dengan apa yang Allah sampaikan? Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 41. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau wahai Muhammad mengetahui bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Seluruh apa yang ada di langit dan bumi mereka bertasbih kepada Allah. Wat-tayru safatin, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya mereka juga bertasbih. Allahu Akbar. Jadi binatang-binatang itu ayam jantan berkokok, ayam betina berkokok,
berkotek. Loh gue terlalu ngendok Ustaz. Loh emang Anda itu paham bahasa dia? Mungkin, ini cuma mungkin ya. Saya belum pernah kenalan sama ayam betina. Mungkin saja ketika mereka berkotek setelah bertelur, mungkin mereka sedang apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita enggak paham, makanya di dalam ayat lain surat Al-Isra ayat 44, di dalam surat Al-Isra ayat 44 kata Allah Subhanahu wa taala, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidak ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa im min syai'in, tidak ada sesuatu apapun melainkan dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mereka bertasbih, beribadah kepada Allah. Cuman kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuman kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Caranya kita tuh nggak tahu. Kalau kita dengar mungkin kita nggak bisa tidur. Kenapa? Mau tidur ternyata amben yang kita gunakan apa? Bertasbih. Aduh, tangi maning. Kita lagi berjalan ternyata batu yang kita apa? Injak bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in, semua makhluk bertasbih. Padahal batu, hewan, mereka tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini orang kafir sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala akal. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Masa mereka tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Bahkan di dalam ayat lain bercerita tentang Al-Qur'an, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke mana? Ke gunung. Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan, dikasihkan ke gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya gunung tadi itu akan menunduk dan mereka atau gunung tersebut akan pecah, akan hancur karena ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Gunung atau saya kayak gue bisa takut sama Allah. Nah ini kira-kira manusia, hatinya manusia sama gunung itu keras mana? Nuh gue keras manusia sing ora gelem beriman. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada sebagian manusia yang hatinya lebih keras daripada batu. Semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Maka Allah di sini menutup ayat yang ke-6 dengan sebuah penilaian. Penilaian dari Allah tentang orang-orang kafir bahwa mereka adalah makhluk yang paling buruk. Sekarang saya tanya, panjenengan percaya nggak dengan penilaian Allah? Percaya. Panjenengan yakin nggak kalau penilaian Allah ini benar? Nggak ragu? Seberapa keyakinan jenengan? Berapa persen yakinnya? Nah, karena 1000 aja 100%. Karena 1000%. Soalnya sih kemarin sih paling dulu 100%. Kita percaya 100% bahwa ini penilaian dari Allah tentang orang kafir, bahwa mereka adalah makhluk yang paling buruk, adalah penilaian yang benar. Allah melakukan penilaian yang tepat. Dan kita yakin bahwa ini benar. Pertanyaan saya berikutnya, kalau jenengan yakin bahwa penilaian Allah ini benar, apa alasan jenengan? Kenapa kok jenengan yakin 100% bahwa penilaian Allah ini benar? Kenapa? Allah yang menciptakan. Ini jawabannya. Kenapa kok kita percaya dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakan mereka. Yang menciptakan orang-orang
kafir, termasuk kita semuanya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ya'lamu man khalaq. Pantaskah Allah yang menciptakan itu tidak tahu tentang apa yang diciptakannya? Tidak pantas. Yang namanya pencipta sesuatu pasti lebih tahu dengan ciptaannya. Kalau panjenengan lagi menikmati soto, kok enak banget sotone. Panjenengan pengen tahu bumbunya ini, tanya kepada siapa? Yang bikin lah. Masa nuwun sewu kita tanya kepada tukang sapu yang lagi nyapu di depan, Mas ini sih bumbunya apa? Apa ya nyukur ngerti? Kalau kita nggak paham sesuatu, tanyalah kepada yang menciptakan sesuatu tersebut. Sekarang yang menciptakan orang-orang kafir, bukan hanya orang kafir, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita orang yang beriman akan percaya 100% dengan penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan mereka. Orang kita mengatakan wis ngerti selaeh. Jadi Allah itu sudah paham seluk-beluk ciptaannya. Nah sekarang, kalau ada orang memberikan penilaian kepada sesuatu bukan dia yang menciptakan, dia nggak tahu. Kemudian penilaiannya ini tidak sama dengan penilaian yang menciptakan. Ya jelas kita tidak akan terima. Di belakangan ini ada sebagian kalangan yang mengatakan semua agama itu apa? Sama. Semua agama sama. Katanya semuanya jalan menuju kebenaran. Jadi udah Islam sing paling benar. Ini yang ngomong seperti ini bukan orang non muslim. Yang ngomong seperti ini wong sing KTP-ne Islam. Dengan gencar, dengan media yang mereka miliki, lewat koran, lewat internet, lewat TV, lewat radio, lewat buku, berusaha untuk terus menyebarkan pemikiran ini bahwasannya semua agama itu sama. Jadi wong kafir karo wong Islam gue pada, tidak ada bedanya. Bahkan sampai ada yang mengatakan gue wong Islam aja ngerasa mlebu surga dewek, mbok nang surga kesepian. Allahu Akbar. Sampai ada yang ngomong seperti itu. Jadi nanti kalau masuk surga sendiri orang Islam kok nyapune kesel. Allahu Akbar. Katanya jangan kaget nanti kalau misalnya di surga ketemu dengan Bunda Teresia, ketemu dengan siapa lagi orang-orang tokoh-tokoh non muslim. Jangan kaget nanti kalau di surga. Karena surga itu bukan hanya miliknya orang Islam. Subhanallah. Ini yang ngomong seperti ini, yang ngomong ucapan ini bukan non muslim, yang ngomong orang yang KTP-nya Islam. Mereka ingin menyamakan antara orang Islam dengan orang kafir. Coba kita perhatikan. Orang kafir Allah memberikan penilaian ulaika hum syarrul bariyah. Kalau penilaian Allah kepada orang yang beriman ada di ayat berikutnya. Ayat ke-7. Apa bunyinya? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Surat apa? Al-Qalam ayat 35 sampai 36 Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah patut kata Allah? Apakah pantas kata Allah? Kami menjadikan orang Islam itu sama dengan orang kafir? Ini Allah mengajak kita untuk berpikir ya. Apakah patut, apakah pantas, apakah layak orang Islam itu disamakan dengan orang kafir? Kemudian kata Allah, malakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian bisa berpikiran demikian? Itu aneh sekali. Inilah sebagian orang di zaman ini, dan ini terus gencar, ya, terus gencar disebarkan di antara kaum muslimin, dan tidak sedikit di antara kaum muslimin yang
mengikuti pendapat tersebut. Jadi satunya khairul bariyah, satunya apa? Syarrul bariyah, disamakan. Ini logika mana nggak bisa menerima. Logika manapun tidak bisa menerima. Kemudian orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, mereka adalah orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwa orang yang beriman itu dicintai sama Allah? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan isnad hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau, oleh Imam Al-Zahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yu'til imana illa man yuhibb." Dan Allah tidak akan memberi keimanan kecuali kepada orang yang dicintainya. Jadi kalau ada orang yang beriman, itu pertanda bahwa dia dicintai sama siapa? Sama Allah. Adapun kalau orang tidak diberi oleh Allah iman, berarti dia itu dibenci sama Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 32 dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yuhibbul kafirin." Allah itu tidak cinta kepada orang-orang kafir. Orang kafir tidak dicintai oleh Allah alias dibenci. Orang yang beriman dicintai sama Allah. Masa antara yang dibenci sama Allah dengan yang dicintai sama Allah itu sama? Gak bisa. Apa jenengan kalau ketemu sama musuh dengan ketemu sama teman sama? Ya beda lah. Ya. Ketemu sama teman, ketemu sama musuh yang biasa musili terus, ketemu sama teman yang biasa bantu terus, perasaannya sama? Gak sama. Padahal itu sesama makhluk. Apalagi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih orang-orang kafir dibenci sama Allah? Kenapa jawabannya? Kenapa mereka dibenci sama Allah? Karena mereka sudah diberi segalanya sama Allah, akan tetapi mereka tidak mau taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kurang apa Allah memberi kepada kita semua? Kita minta kesehatan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta rizki dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keturunan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa saja dikasih sama Allah. Kita minta hujan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tanaman kita tumbuh dikasih sama Allah. Apa yang tidak dikasih sama Allah? Dan banyak di antara apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu diberikan secara cuma-cuma, dalam arti kita nggak perlu bayar. Coba, ada nggak yang bernafas bayar? Ya. Kalau seandainya satu nafas itu dihargai, kira-kira jenengan minta dihargai berapa? Nah, nggak bisa dihargai. Ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Suatu hari dia ketemu dengan salah seorang temannya, suka memberi nasihat temannya ini. Kata beliau, wahai Khalif, lagi ngobrol, kemudian tengah-tengah ngobrol, khalifahnya nih haus sekali. Akhirnya minta diambilkan air minum. Diambilkanlah air minum. Sebelum khalifah itu minum, maka air itu dipegang dulu oleh temannya. Haus ini, mana airnya? Sebentar, saya mau tanya dulu. Oh, nanti aja tuh tanyanya tuh, lagi haus kok malah ditanya. Sebentar, saya pengen tanya. Wahai khalifah, kalau misalnya air ini harus kamu beli. Kira-kira dengan berapa uang engkau akan beli? Sekarang ini kamu lagi kehausan, puncak haus, kemudian kamu gak bisa dapatkan air ini kecuali dengan beli. Berapa duit yang kamu keluarkan? Kata dia, binisfi mulki. Saya akan beli dengan setengah kerajaanku. Padahal Harun Ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang wilayah kekuasaannya sangat luas. Bahkan konon sampai ke Spanyol. Ya.
Saya setengah dari kerajaan ini saya akan gunakan untuk beli air itu. Sudah? Ya sudah. Sudah minum. Nah, minum dulu ya. Sudah. Setelah selesai minum, Harun kebelet pipis. Kebelet apa? Pipis. Ingin mengeluarkan apa yang sudah dia minum. Ketika akan berangkat ke kamar kecil, ditahan sama temannya. Nanti dulu. Apa maning jane? Arep ngombe ditahan, arep pipis ditahan priwe jane. Ini redaksinya saya jawakan ya. Jadi mungkin nanti kalau di buku aslinya itu tidak seperti ini. Cuman ini saya jawakan saja. Loh, apa sih kok nggak boleh mau kamar mandi? Sebentar, saya tanya sebentar. Kalau misalnya jenengan setelah minum itu nggak bisa pipis, nggak bisa apa? Pipis. Dan butuh biaya untuk membuat jenengan bisa pipis. Ya kalau gampangnya sekarang orang nggak bisa pipis kan harus apa? Operasi gitulah kira-kira. Kira-kira panjenengan Paduka akan mengeluarkan uang seberapa untuk biaya operasi tersebut? Kalau tadi apa? Setengah kerajaan. Kalau yang ini kata dia, kalau saya nggak bisa pipis dan saya harus mengeluarkan uang supaya saya bisa pipis lagi, saya akan keluarkan seluruh kerajaanku. Untuk apa? Untuk bisa pipis. Oh gitu ya. Ya sudah, sana pipis. Setelah pipis, kemudian temannya itu mengatakan, subhanallah, sebuah kerajaan yang harganya tidak lebih daripada segelas air dan nuwun sewu pipis, kan harganya berarti kayak gitu kan? Karena kerajaan tadi semuanya dikeluarkan untuk supaya bisa pipis. Berarti harga kerajaannya itu seperti air yang diminum harganya dengan pipis yang dikeluarkan. Subhanallah. Apakah layak kerajaan yang harganya tidak lebih mahal dibandingkan segelas air dan pipis yang dikeluarkan oleh manusia? Apakah layak kerajaan yang sedemikian murah harganya dijadikan sebagai bahan rebutan? Begitu mendengarkan nasihat dari temannya itu, nangis sejadi-jadinya Harun al-Rasyid. Nah, sekarang orang rebutan apa? Rebutan rebutan air seni. Nauzubillah min dzalik. Uangnya akan dikeluarkan semua. Mau bayar berapa, yang penting bisa pipis. Allahu Akbar. Itulah harga dunia. Orang-orang kafir sudah diberi apa saja sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen pipis dikasih sama Allah, bisa pipis. Pengen minum dikasih air sama Allah. Pengen bisa bernafas dikasih sama Allah. Akan tetapi subhanallah, diminta untuk beribadah kepada Allah gak mau. Disuruh untuk beribadah 5 kali dalam sehari saja. Salat 5 waktu. Yang kalau misalnya kita hitung-hitung berapa menit? Ya wis lah, tambahilah 10 menit masa disuruh. 10 menit dengan wudunya, dengan zikirnya, 10 menit kali 5 berapa? 50 menit. Ya harus digenepkan 1 jam, subhanallah. Sudah dikasih waktu sama Allah 24 jam. Cuma diminta berapa sama Allah? Satu. Gue biasanya di korting 1 jam gue. Kok gak mau? Makanya mereka wajar seandainya dikatakan oleh Allah sebagai syarrul bariyah, makhluk yang paling. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, gak boleh kita mengatakan seperti itu, Ustaz. Orang kafir makhluk yang paling buruk, kita makhluk yang paling baik.
Nanti kalau kita punya mindset punya pemikiran seperti ini, Ustaz, punya pola pikir seperti ini, nanti akan terjadi konflik yang berkepanjangan antara muslim dan non-muslim, Ustaz. Kita kan hidup bermasyarakat dengan mereka. Masa kita punya keyakinan seperti itu? Saya katakan, coba saya tanya, Nabi SAW adalah orang yang paling taat kepada Allah. Beliau punya keyakinan seperti itu. Apakah Nabi SAW, orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan beliau, apakah mereka hidupnya tidak tenang? Apakah selalu terjadi konflik yang tidak ada habisnya? Enggak. Justru sebaliknya, orang-orang kafir di dalam ranah kekuasaan Nabi SAW, mereka hidup dengan tenang. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, pada suatu hari ada salah seorang di antara pembantu Nabi SAW yang sakit, dan pembantunya itu kebetulan adalah anak seorang Yahudi, dan anaknya juga Yahudi, agamanya Yahudi, membantu Nabi SAW. Pada suatu hari dia sakit, maka subhanallah Nabi SAW dengan ketawaduannya, beliau mendatangi anak tersebut, membesuk anak Yahudi loh, anak Yahudi, pembantu pula, didatangi sama Nabi SAW, dibesuk oleh Nabi SAW. Lihat bagaimana kedamaian yang dibawa oleh Islam. Padahal Nabi SAW meyakini bahwa ini adalah makhluk yang paling buruk. Didatangi oleh Nabi SAW, di situ ada bapaknya. Kemudian Nabi SAW di tengah-tengah beliau besuk, beliau mengatakan, aslim. Apa artinya aslim? Ayo masuk Islam, wahai Anda, masuk Islam. Anak ini ragu-ragu, dia nengok siapa? Nengok ayahnya. Bapaknya diam. Kemudian Nabi SAW mengulangi lagi, aslim, masuk Islamlah kamu. Nengok lagi sama bapaknya, sampai 3 kali. Ketiga kalinya anak itu nengok kepada bapaknya, bapaknya ngomong apa? Ati' Abul Qasim, wahai anakku, taatilah apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Taatilah apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Kok bisa bapaknya seperti itu? Karena beliau atau bapaknya orang Yahudi tersebut terkesan dengan perilakunya Nabi SAW. Dan dia yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu benar. Makanya dia rela anaknya itu masuk Islam. Maka anak tersebut ketika mendapatkan instruksi dari bapaknya, sudah ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Maka anak tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah, dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir. Allahu Akbar. Detik-detik terakhir sebelum meninggal, dia sempat mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari apa? Dari neraka. Coba tadi anak itu tidak mengucapkan syahadat, kemana tempatnya? Neraka. Khalidina fiha. Hadis riwayat Bukhari. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau meyakini bahwasannya anak ini adalah calon penghuni neraka ketika dia masih beragama Yahudi. Akan tetapi keyakinan tersebut tidak menghalangi Nabi SAW untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi nggak benar asumsi yang dikembangkan oleh sebagian orang, nanti kalau kita meyakini bahwasanya orang kafir itu adalah manusia atau makhluk yang paling buruk, nanti akan timbul konflik yang berkepanjangan. Tidak benar. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW bisa mempraktekkan antara 2 hal tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak melarang kalian wahai kaum muslimin untuk berbuat baik dan bersikap adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi Allah itu gak melarang kita berbuat baik sama orang kafir. Allah itu gak melarang kita untuk bersikap adil kepada mereka. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi jangan dipikir kalau mentang-mentang jadi hakim, kemudian tersangkanya adalah orang kafir, dia harus melebu penjara. Gak langsung seperti itu, dilihat. Jadi kalau misalnya ada kasus antara perseteruan antara orang Islam sama orang kafir di sebuah pengadilan, hakimnya muslim, dia harus memutuskan sesuai dengan keadilan. Walaupun kemudian akibat dari keputusan itu orang Islamnya masuk ke penjara dan orang kafirnya bebas. Inilah Islam. Jadi Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat zalim. Jadi ngapa-ngapa orang ujuk-ujuk melebukakan granat mengumai wong kafir. Lu kepriwe sih? Jadi bedakan ya, orang kafir itu macam-macam. Ada orang kafir yang memerangi Islam, ada orang kafir yang tinggal bersama kita mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Ini ada aturannya. Jihad di dalam agama kita tuh ada aturannya. Orang asal ujuk-ujuk ngebom. Kena-kena nang masjid lagi sholat Jumat malah dibom sih kepriwe. Sudah jelas-jelas di masjid sedang orang mau sholat Jumat kok dibom. Ini pola pikirnya tuh gimana gitu loh. Makanya agama kita, sekalipun kita meyakini bahwasanya ini adalah makhluk yang terburuk, justru karena keyakinan itu kita berusaha untuk menyelamatkan mereka. Makanya kita sayang, kita itu kasihan sama mereka. Kalau kita biarkan saja, nanti mereka kalau meninggal dunia, mereka akan terancam untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Maka kita kasihan sama mereka. Supaya mereka tertarik dengan Islam, bagaimana? Kita bersikap baik sama mereka. Jangan sampai orang Islam kalau dagang ditagih uang ngelepon. Nun sewu ini. Ya, kadang-kadang saya pernah tanya nih sama seorang supportir ada barang lah katakanlah. Supportir barang, ngirim barang ke toko-toko gitu. Saya tanya, sing paling angel, sing ditagih paling angel apa? Ya kae sing wong Islam. Sing paling cepet siapa? Ya kae wong sing salah satu etnis gitu. Itu tepat waktu mereka kalau bayar. Cukup sampai di sini. Ini adalah sebuah perilaku yang tidak baik yang harus kita perbaiki dari kita semuanya. Pertanyaan atau tanya jawab insyaallah akan kita buka nanti setelah sholat isya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup.